Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Galatia 3:13 itu kalau menurut saya nih, mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau misalnya keliru Anda luruskan saja. Yesus itu orang. Yesus pernah mengalami salib. Sesuai Galatia 13 artinya Yesus juga terkutuk di tiang salib. Setuju apa tidak, bro? Itu tadi saya udah jelasin Bang, kan Abang ulang lagi namanya ini. Tapi Anda menjawabnya abu-abu. Ya saya bilang tadi sesuai dengan iman tadi Bang. Berarti Anda mengimani Yesus. Bukan Jadi Anda dia yang tergantung Bang, karena dia tidak ada dosa ataupun tidak ada sedikit pun terdapat cacat celah. Tapi karena oleh kasihnya dia menggantikannya Bang. Iya, nggak apa-apa. Dia menggantikan orang terkutuk. Artinya dia juga ikut terkutuk, betul? Ya artinya seperti ini Bang, kalau Abang berdosa, siapakah yang layak menebus dosa Abang? Jangan ke bawah saya nggak ke sana-sana gitu loh. Ini datanya di Galatia 3:13. Kata contoh-contoh, Abang berhutang. Nah, cocoknya yang membayar hutang Abang pasti Saya- orang yang nggak berhutang ya kan? Oke, jangan nggak usah ke sana-sana deh, langsung aja bro. Nanti kalau analoginya nggak kena Ibaratnya. lagi gimana? Ibaratnya pemahaman imannya seperti itu, Bang. Jadi menurut Anda Yesus terkutuk? Iya, tadi pemahamannya dia menanggung, Bang. Iya, dia menanggung dosa dengan jalan kutuk hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Artinya, Yesus juga mengalami gantung di tiang salib. Apakah Anda setuju? Sesuai dengan pernyataan Paulus, Yesus terkutuk di tiang salib. Bagaimana? Dia menanggung kutuk, Bang, bukan terkutuk. Saya ulang, Pak. Saya bacain lagi ya. Hmm. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hmm. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, Iya, Bang. artinya orang yang digantung pada kayu salib terkutuk, betul ya? Iya. Dengar dulu Bang penjelasannya. Dia ataupun dibilang Yesus itu bukan terkutuk tapi menanggung kutuk. Oke, menanggung kutuk berarti kutukan Iya. ditanggung semua ya. Iya Bang, Oke. menanggung kutuk, Oke. bukan terkutuk. Oke, saya baca lagi. Abang. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Betul ya? Saya ulang lagi. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Yesus pernah disalib nggak, digantung di tiang salib? Udah berapa kali saya bilang itu. Pernah. Yesus orang nggak? Iya Bang. Ya, berarti dia terkutuk, bro. Karena dia Ya, mengalami sekarang demikian. begini, Bang. Sekarang Gitu begini, loh. sekarang Ya, begini. Saya bagaimana? udah jelaskan tadi di dalam iman Kristen itu dia bukan terkutuk tapi menanggung kutuk. Tapi dia mengalami salib digantung. Dia juga orang. Berarti setiap orang, dengerin dulu baik-baik Abang ya. nggak dengar, nggak paham saya bilang. Saya bilang aja pun tadi, abang nggak paham sedikit pun ya. Apakah abang memang ingin putar-putar balikkan untuk mengolok-olok saya? Saya nggak udah bilang mengolok-olok, bro. terus terang sama abang tadi. Sesuai iman Kristen di judul perikop itu, bahwasanya Yesus itu menanggung kutuk atau dosa manusia di kayu salib. Baik. Bukan dikutuk di kayu salib. Baik. Saya baca lagi ya. Di samping Yesus menanggung kutuk orang dengan jalan disalib, pertama dia menanggung. Cara menanggungnya adalah dia harus digantung di tiang salib. Betul toh? Saya ulang kembali, cara menanggung dosa kutuk itu Yesus mempraktekkan sendiri, dia sendiri yang digantung di tiang salib. Dan tertulis di sana, setiap orang yang digantung di tiang salib terkutuk. Saya ulang lagi nih bahasa Indonesia nih.
Yesus Udah. mempraktekkan sendiri Bukan di dipraktekkan tiang sendiri. salib untuk Bukan dipraktekkan menanggung. sendiri tuh bang. Dipraktekkan, bro. Kan dia Bukan digantung, bang, bro. bukan dipraktekkan. Udah aku Ah, bilang kok nggak jawabannya diprak? bukan dipraktekkan. Yang digantung di salib Sekarang yang siapa? sesuai sejarah kehidupannya, sesuai apa yang telah ditugaskan dalam kehidupannya itu bang, dia itu bukan praktek ataupun coba mencoba, nggak ada, itu langsung dia bang, real dia, Oke, baik, 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 baik. langsung live dia bang, Baik, nggak ada baik, baik. coba-coba bang. Caranya, saya tanya kepada dulu Anda. Caranya Yesus itu, cara Yesus menebus kutuk hukum Taurat, caranya bagaimana? Nah, kalau abang mau tahu caranya, Mm-mm. coba dulu tanya dulu Yesus bang. Caranya adalah dia digantung di tiang salib. Iya, makanya saya bilang tadi jawabannya. Coba abang tanya Yesus. Artinya, caranya adalah langsung dia praktekkan, dia sendiri digantung di tiang salib. Karena kalau Yesus, Praktek, sebentar Bang. dulu bro, gantian bro bicara ya. Dan Karena, abang kaitkan kata dengerin dulu praktek lah, itu nggak benar. dengerin dulu lah. Oke. Karena kalau Yesus tidak disalib, dia tidak akan menebus hukum kutuk itu. Bukan gitu juga, Bang. Bukan Jadi, gitu juga jadi maksudnya. Yesus nggak perlu disalib gitu. Kan sesuai Bang, memang nubuatan mengatakan bahwasannya hal itu akan terjadi dan itu bukan disengaja lagi. Itu udah realita yang telah terjadi Bang, bukan lagi coba-coba atau praktek-praktek, nggak ada lagi itu Bang. Oke, Yesus nyata disalib atau tidak? Dia nyata disalib atau tidak? Tadi udah aku bilang memang Nyata, kayak mana ya Bang ini? nyata Soalnya ya, itu kayak mana? nyata ya. Besok-besok abang tanya lagi, aku mampus lah Nah, soalnya lagi. Anda dari awal nyata disalib, dalam pertengahan Anda tidak Anda menyangkal. Anda lo bro, Siapa konsisten pula gitu yang loh. menyangkal? Artinya, ini saya ulang nih. Yesus itu benar-benar mati disalib. Sesuai Galatia 3:13, Oke, saya boleh Yesus, bertanya balik lah dulu sama abang. ntar dulu belum kelar ini Kita yang kata lah. abang itu ada nggak disalibkan? Ini belum kelar, ntar dulu lah. Ini belum, baru tadi Iya, ini kok. karena udah kelar lah makanya abang balik-balik Belum, lagi. belum bro, belum, dikit lagi dulu. Udah. Ntar dulu, kalau begitu saya ngomong sendiri dulu ya, boleh ya? Iya, kalau Anda nggak mau salah nggak apa-apa, dengerin dulu. Anda juga saya kasih waktu 2 menit ngomong sendiri nggak apa-apa. Supaya Anda bisa mendengarkan saya bicara bahasa Indonesia nih. Mudah, Nggak, cepat, bahasa Arab pun gitu nggak loh. apa-apa. Aku paham kok, hafal kok bahasa Oke, Arab aja. baik, baik. Semua orang Kristen setuju bahwa Yesus nyata pernah disalib. Apabila ada orang tidak mengakui Yesus pernah disalib, dia bukan Bukan Kristen. pernah. Bukan pernah, bukan kata pernah, Bang. Terus apa? Ya udah abang ubah lagi katanya, bukan kata pernah. Jadi Yesus nggak pernah disalib. Ubah lagi kata lain, coba abang ambil. Makanya dengerin dulu saya ngomong. Lu ada pulpen di situ. Kira-kira kesalahan saya Iya, apa? Dengerin proses dulu. saya Aduh. ini membangun abang, jangan pakai pernah, jangan pakai kata kalimat pernah. Saya cuma mau meluruskan Oke, kalimat kalau abang. oke langsung to the point aja. Yesus pernah disalib. Salah atau tidak bahasa itu? Kalimat itu salah. Salah. Yang benarnya yang mana? Hah? Yang benarnya yang mana? Ah, besok lah aku jawab, Bang. Ya tuh, Anda mengkoreksi saya, Anda nggak punya jawaban. Gimana, bro? Iya, karena abang nggak bisa berhenti kan. Besok lah aku jawab. Yesus pernah disalib. Salah atau tidak tuh kalimatnya? Iya, nggak ada kata pernah. Jadi Yesus tidak pernah disalib. Udah dibilang Bang dari tadi kayak mana sih? Jadi gimana sih Anda memprotes kalimat saya, tapi Anda nggak bisa menyanggahnya, gimana dong? Iya. Seandainya kan kalau zaman sekarang itu Yesus mungkin bisa abang pakai, tapi zamannya sudah beribu Just- tahun lampau, justru- nggak mungkin lagi per bang, nggak mungkin lagi per, nggak boleh lagi kata kalimat per. Jadi karena kita hidup di zaman nggak sejaman dia, kita pakai bahasa pernah, gitu loh. Karena Karena kita ada di situ, waktu Yesus disalib hari itu juga, kita tidak mengatakan Yesus pernah disalib. Yesus disalib, gitu loh.
Nah, Saya itu ulang dia ya, dia makanya dengerin nggak bahasa Indonesia. Saya ini dengerin nih. Kalau kita ada di depannya Yesus disalib, kita menyaksikan sendiri bahasanya adalah Yesus disalib. Karena kita melihatnya ada di situ. Setelah berjalan 1 hari atau 2 jam mundur saja, ada yang nanya, Yesus pernah disalib nggak? Pernah, karena udah kejadian. Tapi kalau pas kejadian kita nggak mengatakan kata pernah, tapi disalib. Nah sekarang udah 2000 tahun, bukan lagi kita dibilang menggunakan per, bahasa Yesus bukan lagi pernah dibilang disalib. porpar. Yang dibilang itu sesuainya apakah Yesus pernah atau porno? Waduh, waduh. Yesus disalibkan. Yesus di Gimana bro? Yesus, jadi kalau saya Besok ngomong besok begini, jawab, Bang. bro, Besok jadi jawab. jadi kalau saya ngomong Kalimat yang gini, pas besok gue jawab. Yesus pernah disalib, salah ya? Salah lah bang. Yang benarnya? Yesus disalib. Oh, yang di belakang Anda Yesus disalib. Enggak juga bang, enggak kata Yang mana pernah. yang benar? Yang mana yang benar? Bukan kata pernah bang. Terus yang kata apa yang pantas? Ya besok jawab bang karena Oh, besok aja gitulah. Baik. Ya. Yesus itu ya, saya masih pergunakan bahasa saya nih, pernah disalib gitu ya. Karena dia menebus kutuk hukum Taurat. Gitu ya. Saya ulang nih. Yesus disalib menebus hukum Taurat. Gitu. Untuk Taurat menebus dosa manusia. bukan juga salah. saya bacain lagi datanya ya, Bu. Pakai data ini. Galatia 3:13 kalau ada data di situ dibuka, Bu. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari Dosa manusia. Hmm, Bukan Ibu jangan. menebus Taurat. bukan. Ibu ini di belakang kamu itu nggak pernah baca Bible kali ya? Ini pakai data, Bu. Sekolahnya. Aku Kalau- SMP kok. Kalau kami Muslim tuh baca Bible, Bu, dengan baik supaya nggak nista. Datanya ada kalau kita nggak mau ngomong. Ih, Itu loh. jangan kata pernah bang, jangan kata pernah. Terus Salibkan Yes. di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Perkataannya biar saya jawab nanti. Hukum Taurat. Perkataannya saya jelaskan Zaman nanti. hukum Taurat itu Yesus Abang masih berikan berlari dulu di situ. pertanyaan yang membangun, biar saya jawab. perjanjian Nanti lama saya itu. jawab lagi plus menimbang. Ya, abang berikan dulu pertanyaan yang membangun, baru nanti saya jawab lagi. Jangan pakai kata per. Nah, saya jawab itu nanti. jadi Yesus tidak pernah disalib ya? Jangan ada pakai kata per gitu maksudnya bang. Terus pakai bahasa apa yang benar? Tapi Por. Bang Andi, barusan si Bibu bilang manusia si Yesus itu mati menebus dosa menebus manusia dari dosa. Iya Tapi katanya. kalau menurut Ibu ini menebus dosa manusia ini yang mana yang benar ya? Menebus manusia dari dosa atau menebus manusia berdosa? Yesus itu penebus. Penebus apa? Apa? Penebus artinya pemberi ya, ditebus itu penerima, oke? Apa yang ditebus? Apa yang diterima? Nah, itu kan abang tanyakan di dalam keimanan Kristen, ya abang nggak tahu kan? Ya justru Jangan saya emas. tanya. Emas ditebus biasa Abang emas. mau tahu berarti abang mau bangun keimanan Kristen dalam diri abang. Ya nggak apa-apa, jawab aja. Ya udah bertobat dulu abang. Oh, bertobat Pegadaian, dulu, baru diskusi gitu. Jadi orang Kristen dulu baru diskusi. Itu tadi kan aku bilang seorang Bro, pemberita, ya Bro, kan? kalau Abang orang, dengerin dulu menyampaikan. ya. Kalau ada manusia mempelajari Bible tanpa doktrin, dia tidak akan menjadi Kristen. Dengerin Abang baik-baik. jangan pakai dogma di dalam Kristen itu udah realita langsung gitu Kalau Bang. Anda membaca Kejadian sampai Wahyu tanpa ada doktrin, Anda akan keluar Kristen sekarang juga. Kalau abang pakai dogma, sampai di mana dogma abang mampu menampung kebenaran atau realita kehidupan Kenapa? Kamu yang pakai itu, kamu yang pakai itu bang. kamu yang pakai? Bukan Ibu kita. sekarang bertanya ke saya dan saya juga mengutarakan yang sebenarnya kepada ibu.
Tadi kan bingung jawabnya ya yang ditanyakan Bang Handi itu kamu bingung. Itu tandanya kamu itu hanya Aku mengimani nggak bingung. dogma, doktrin. Dogmanya itu dia hanya ingin sekilas mengetahui tapi tidak mau masuk seperti itu. Nah, Nah, sebenarnya kalau kalau kau perkataan paham, kalau kau pertanyaan paham seperti jawablah. ini, dia harus masuk Jawablah kalau kau baru dia paham. mengerti arti yang Jawab. sebenarnya. Apa itu Yang penebus? sebenarnya Apa apa? itu ditebus? Nah, karena kamu di dalam, sudah di dalam, berarti kau paham. Jelaskanlah. Kenapa itu Yesus itu terkutuk? Kalau aku jelaskan makanya tadi bertobat dulu. Oh. Semua itu dibaptis dulu. Gimana caramu? Ah, Ih, kamu kan sudah di dalam, berarti kau paham. Ya jelaskan ke makanya kami. Kenapa orang kau masuklah. menuhankan? Pintu masih Kenapa kau terbuka. menuhankan? Artinya Kenapa begini kau Bu menuhankan Tuhan Rama. terkutuk? Artinya itu begini, kayak pendeta, jangan banyak tanya, imani saja. Itu maksudnya. Iya betul Kan sih. juga di dalam kita Imani mau saja. mengambil suatu Imani saja. pengertian tentang Yesus, artinya kita mau masuk bertobat dulu. Ya Oke, kalau gini aja. kalau ini Saya boleh paham. izin. Saya mau edukasi dulu nih anak. Saya edukasi dulu kamu ya. Kira-kira kalau saya bawa data di Bible kamu ini, kamu menyangga atau tidak? Kalau saya pakai data Bible, lebih mana? Lebih baik mana diskusi pakai data di Biblemu atau saya asumsi? Lebih bagus mana? Kalau abang bawa data saya, nanti abang jadi sesat. Jadi sesat kalau bawa Iya, data karena kamu. abang nggak mengerti, abang nggak paham karena abang Kalau nggak ada begitu di boleh dalamnya. nggak saya? Tapi kamu jangan marah. Beritahu sama orang Kristen bahwa kalau Handi Selebes itu tidak boleh bawa data Bible. Ngarang aja boleh. Sekarang kalau kita yang menarasikan atau kasih pemahamannya, mungkin betul bang karena kita udah ada di dalamnya. Nah Ya, kalau kalau abang yang di luar menarasikannya, apa itu? saya nggak menarasikan, saya hanya baca. Saya Abang kan susah, itu yang saya masuk. Nah, saya baca data saja, tidak ditambah, tidak dikurang. Nah, apakah salah kalau membaca Abang tidak tadi mau ditambah? ambil bagian untuk menarasikannya. Nah, kan kalau abang menarasikannya harus ada di dalam dulu biar benar nggak sesat. Oh, jadi harus jadi orang Kristen dulu baru baca Bible, gitu. Ya tadi kan udah bilang dari awal bang bertobat. Bang. Oh, iya. Jadi kalau contoh begini nih ya. Carilah dirimu dibaptis dulu bang. Baru bisa kamu menarasikan yang benar di dalam kitab itu. Kalau enggak bang, makin sesat. Jadi begini Bu Rama, jadi menurut dari hati ini, kamu boleh bahas Bible, tapi kamu jadi orang Kristen dulu. Konyol. Itu konyol aja. Gitu. Pemikiranmu konyol. Kalau begitu Konyol Kristen, itu. sebentar. Kalau gitu bro, Kristen kan juga Google. Apakah Google beragama Kristen? Tempatnya naruh Bible. Gimana itu? Maksudnya Kristen Bible apa ini? Bingung aku baru dengar. Kan ini Biblemu ada di Google. Nah, apakah Google Kristen? Ya enggak juga lah bang. Gimana tuh? Ya enggak juga lah. Enggak juga. Jadi boleh dong semua orang boleh. Jadi Menampung data informasi bang. Jadi semua orang boleh baca Bible dong? Boleh nggak? Tanpa menjadi Kristen dulu. Memang sulit itu. Boleh ya? pertanyaannya kalau Tuhan terkutuk. Iya, Kata boleh, di Bang. belakang Nanti boleh. abang Boleh kayak kata di diam. Kata di belakang boleh. Saya baca dulu ya. Diam dulu. Kata di belakang boleh. Diam dulu dari hati. Sebentar ya saya baca Bible dulu ya. Bisa nanti abang bang. Kira-kira Sayang sama Anda tahu abang. nggak nih? Ntar dulu. Sayang Ntar sama dulu, abang kira-kira. makanya aku bilang nanti jangan bang, jangan coba-coba bang. Iya Ntar bahaya. dulu dengerin dulu. Ini saya mau ngomong. Apa bahaya? Apanya Ntar dulu bahaya Burama. nih? Ntar dulu Burama. Izin sebentar. Karena Saya kata baca dulu ya. Umar itu, kalau abang pahami itu punya kuasa bang. Nah bahaya Iya, kan kalau abang kena iya. kuasa sesat bahaya. Iya dengerin ya sebentar ya. Dengerin sebentar aja ya. Supaya kamu tahu nih. Sayangnya sama abang jangan lakukan. Astagfirullahaladzim. Nanti abang sesat. Bahaya bang. Ya saya mau ngomong, boleh gak sih ngomong gantian gitu ya? Di sini saya dengerin baik-baik. Ada perempuan di belakang kamu. Diskusi biasa di luar dari Bible boleh. Kalau di dalam Iya. Di luar Bible ini kasihan saya. sama abang nanti, abang jadi sesat, itu maksudku. Iya makanya gantian ngomong. Saya mau ngomong ini matematika, saya mau ngomong ini. Ya. Mumpung ada orang di belakang kamu dengerin.
Mudah-mudahan kamu paham nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan Ini abang baca dulu bersama-sama dari me- Marilah jangan kepadaku yang lemah letih lesu dan beban berat. jangan Itu didengerin, dibaca bang, sedikit bang. dengerin dulu, Abang tanya kepada saya, Beda-beda Alkitab. biar saya dengerin. terjemahkan ke Saya abang. belum selesai bicara, kamu kok potong sih? Sesat Dari hati, abang nanti bang. dengerin dulu saya bicara dong, gantian boleh nggak? Saya ulang lagi dong, aturan udah selesai lu potong lagi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Kira-kira tadi yang saya bacakan apa ya? Bibel. Kira-kira apa yang saya bacakan Bibelnya tadi ya? itu. Oh, Bibelnya Bibel ya? dari hati tuh. Oh, Bibel ya. Bilang sama bang, marilah kepadaku yang lemah letih dan lesu Nah, itu berberat. tadi itu. Jadi itu tadi kamu buang tadi tuh ayatnya, kamu buang. Enggak mengimani itu di Bibelmu tadi tuh. Ini yang di profil saya ini. Coba abang. Coba saya nggak bisa baca. sebentar, gantian. Sebentar ya, satu lagi nih. Berilah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Jadi Ajaran disuruh apa itu? disuruh beli minuman keras gitu. Ini Bible apa tidak nih? Orangnya mau orang sekarat dikasih minuman keras. Aduh. Udah harus Cobalah bateriku sadar. bang. Nanti kita lanjutkan. Ah, Udah alasan lagi. 10%. Serius. Ya, bro, dari hati ini orangnya baik sebenarnya, cuman dia itu belum terbuka saja. Mudah-mudahan kedepannya pertama ya bro ya, diskusi itu perlu kejujuran. Diskusi itu buang doktrin akut dulu. Mari kita membaca satu data itu dengan jujur. Gitu loh, kejujuran yang perlu gitu loh. Udah jelas bahasa Indonesianya jelas, tapi dibelok-belokin gitu loh. Jangan tiru Pak Pipo. Pak Pipo masih hidup ditiru. Jangan. Yang lebih ngerinya bang, kalau kita baca Quran bahasa Indonesia, bukan itu arti yang sesungguhnya, itu yang lebih parah bang. Nah, ini kok framing mana? Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia, itu terjemahan. Iya, terjemahan bahasa Indonesianya bang, katanya itu nggak terima 100%. Itu yang lebih bahaya, yang menyesatkan orang untuk dibaca. Oh iya, yang mana itu? Contohnya yang mana? Contoh, pernah aku bertanya sama Bang Juma, apakah kalau saya bertanya dengan bahasa Indonesia dari Al-Quran ini bisa diterima 100% untuk mendukung pertanyaan saya? Tidak, karena bahasa Indonesia bukanlah arti yang sesungguhnya. Jadi kayak mana kita bahasa? Mestikah harus tahu aku bahasa Arab? Ya memang Iya, harus bisa baca harus. Mana aku bahasa Arab? Orang Arab nggak ada kawanku. Ya makanya lu yang nggak usah jadi Muslim karena sulit. Ya, Aduh. jadi orang Kristen aja, nggak apa-apa. Nggak dipaksa Ya kok udah, jadi. mana Muslim kan? Iya. Itu nggak bisa sesungguhnya Ya, kan jadi seseorang. Iya. Jadi Hanya orang-orang itu yang mau belajar baru menjadi mualaf. Kalau Anda kan nggak perlu karena nggak mau belajar toh. Ya udah, satu sama lah kita ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kira-kira Anda mau belajar silahkan. Jadi jangan salahkan juga kami Muslim kalau mempelajari Bible Anda. Supaya kalau diskusi Enggak, itu jangan tidak salahkan. dengar, aduh. Enggak, Supaya kalau salahkan. diskusi gantian bro, gantian bro. Iya, nggak saya salahkan maksudnya Bang. Abang Iya nggak kalau saya begitu salahkan. jangan salahkan saya baca data lagi ya, jangan salahkan. Ya, biar nggak sesat gitu maksudnya. Iya Bang. kalau begitu jangan salahkan saya kalau saya membaca. Ya dengerin baik-baik saya baca lagi nih. Jangan disela ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang gitu. Tinggal 5% Bang baterainya. Itu kira-kira apa itu yang saya baca tadi ya? Besok lah Bang kita Oh cerita besok lagi ya. Bang. Oke. Udah ini ya 5% nih Bang. Ya lu juga dari hati makanya besok-besok kamu harus pandai-pandai bahasa Indonesia dengan jujur. Oke? Oke? Ya, kalau Abang memang betul mau belajar, ya setidaknya itu harus masuk ke ruang apa Bang?
ke ruang pembelajaran, jangan Di dikomal-komal mana? Di mana? seperti itu. Di mana boleh saya masuk? Ada pendeta banyak. Ya Di mana? setidaknya di gereja lah bang. Gereja kamu di mana? Boleh saya masuk bertanya kepada pendetamu? Boleh? Di mana tuh gereja terdekat ke abang, ke situlah bang belajar. Iya, nggak dikasih izin kali. Nggak dikasih izin. Nggak boleh masuk. Ya udah kamu nggak dikasih izin ya kayak mana mau aku bilang Itu sarankan ke abang. saja tadi. Di Komal Itu ini tadi Assalamualaikum warahmatullahi itu wabarakatuh. tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pengajaran Itu tadi nggak bisa kamu jawab bang. Alasanmu baterai lah segala macam. Ya udah kalau nggak bisa kamu jawab. Ngeri memang bibelmu bang. Ayat-ayat Parno. Ya udah Itu pamit lah ngeri bang itu ya. kalau dibaca. Ngeri itu bang kalau dibaca. Iya, iya abang. Waalaikumsalam. Makasih ya abang. Kalau jujur itu, inilah buktinya banyak mualaf gitu loh. Ini ada Al-Hidayah mualaf. Tanya aja, kenapa lu meninggalin Bible? Coba tanya, apakah ada mimpi, apakah doktrin dibuang seperti apa gitu. Gitu loh. Contoh lah Pak Al-Hidayah ini gitu. Kenapa dia jadi mualaf? Ya karena dia mau belajar, bukan karena mimpi ketemu Yesus, gitu. Karena dia membuka hati dan membuka akalnya gitu. Betul. Kalau Masa dia saya tutup akalnya, nggak susah kalau dia tutup. Tadi akalnya dia tutup tuh. dia ngomong Udah doang, jelas-jelas di situ tertulis, ya terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya Yesus itu kan digantung, orang digantung pada kayu salib. Dia tolak pula lah ayatnya jadi. ya itu dia. Ya gimana ya? Karena Orang doktrinnya dia hidup. Saya ngomong gini Jadi tadi Bu, seperti- ngomong begini, Yesus pernah disalib, salah katanya. Maunya diapain bang? Ya nggak tahu, salah, pokoknya salah. Saya bilang terus Bang yang Andi. benar yang, ya, Bang Andi, iya, Memang. ya Bang. itu Memang saya benar. penasaran ilmu apa sih Bang Andi guna itu kalau sama Otin mereka itu adem-adem banget gitu. Kenapa kalau sama saya langsung di ngerocot? Sabar Bang Itu Habib, ilmu apa sih? sabar. Sabar menghadapi Otin. Tenang. Enggak, saya mau belajar sama Bang Andi soalnya. Mereka itu kalau sama Bang Andi, aduh ditanya ke maju ke depannya iya gitu kan. Jadi ilmu pertama, Padahal kalau ambil kita langsung tali, perang itu, dengar, ambil tali, ikat lehernya, kasih Iya, iya. patok. Jadi dia hanya berputar di sekitar patok yang udah kita ikat itu. Itu ilmu pertama. Ilmu kedua, kalau ngasih makan domba, jangan langsung taruh di depannya, nyicil naroknya gitu. Gitu nggak Bang Handi? Pelan-pelan. Pelan-pelan ngasih makannya, jangan semua gitu. Ya, kalau bukan mama yang nelpon, baterai yang habis. tapi ya itu salah satu juga. Tapi apa yang saya nilai ya, Bang Andi ini ada satu energi tarikan sama keotenan sebenarnya. Sebab itulah Oten itu selalu adem. Ada satu Seperti kunci, ada darah Oten sedikit-sedikit. satu kuncinya ada. Saya punya kuncinya kok. Asim. Ya, Intinya gini, gimana, Bang? intinya Presiden jangan biarkan mereka berkembang baik dari pembicaraan, pemahaman, jadi langsung dikunci gitu, nggak bisa berkembang. Oh iya. kata presiden Jangan kasih lari ya? mantan presiden Iya. kata mantan presiden Amerika itu Bibelmu taruh di laci kunci, jangan sampai anak-anak baca Bibelnya gitu. Ini siapa, mantan, Bang Kadarma? mantan Bibelnya presiden siapa? Amerika. Mantan presiden Amerika bilang begini ya. Itu Bibel jangan taruh di atas meja, taruh di dalam laci kunci. Ya karena itu banyak ayat-ayat itu kan banyak ayat yang berbahaya gitu loh. Segala macam ada situ ya Allah. Allah, mana dia ini sama saudaranya, mana sama ayah bapaknya, aduh aneh-aneh segala macam lah. Pusing juga kalau kita baca memang sih. Insya Allah syukur ya kita Al-Quran itu Masya Allah. Ada lagi di bawah yang mau naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum